Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu materi anekdot. Langsung kita mulai ya. Oke. Jika kalian nanti merasa ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Langsung saja, hari ini materi kita adalah teks anekdot. KD yang kita pelajari adalah mengidentifikasi struktur teks anekdot dan gambar anekdot. Lalu, KD berikutnya adalah membedakan struktur dan ciri dua contoh teks anekdot. Untuk yang hari ini kita masuk yang ke satu saja, mengidentifikasi struktur anekdot dan juga gambar anekdot. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Teks anekdot itu apa, Pak? Teks anekdot adalah menurut KBBI cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, dalam bahasa KBBI, anekdot itu adalah cerita lucu. Jadi secara tidak langsung, anekdot itu adalah suatu hal yang diceritakan kepada seseorang melalui apapun itu yang bersifat lucu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kritik kepada orang tersebut dengan cara yang lucu tentunya. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal atau kejadian yang sebenarnya atau kejadian yang sekarang lagi ramai diperbincangkan misalnya atau segala macamnya. Nah, anekdot itu sendiri ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah cerita. Lalu tipe kedua adalah gambar biasanya, gambar anekdot atau bahasa kita sekarang lebih kerennya meme. Nah, ada beredar meme-meme yang terkesan lucu namun memberikan kritik kepada orang banyak. Salah satu contoh meme yang saya ambil dari Google misalnya ini dari Kuiper yang menceritakan bahwa polisi dan CCTV itu lebih merekam atau mengawasi anak-anak yang sedang ujian nasional, sedangkan koruptor tidak pernah diawasi. Kasarannya seperti itu. Dia mengatakan mendingan ngawasin yang itu, Pak. Secara tidak langsung dia merasa terganggu dengan adanya CCTV dan polisian, sedangkan koruptor bebas merajalela. Nah, secara tidak langsung ini menjadi dua belah mata pisau yang sangat tajam ya, di mana yang pertama permasalahan yang terjadi adalah kenetralan dalam sistem ujian nasional, yang kedua adalah bagaimana koruptor di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Jadi secara tidak langsung Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat korupsinya tinggi. Mungkin masuk 10 besar atau saya tidak terlalu paham. Yang jelas Indonesia termasuk yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Kenapa tidak itu yang diperjelas dan tidak diawasi kalau menurut dalam sistem meme ini? Saya lanjutkan. Nah, di dalam struktur anekdot kita mengenal ada 5 jenis struktur. Nah, 5 jenis struktur ini harus ada dalam anekdot itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan anekdot itu sendiri. Yang pertama adalah abstraksi. Nah, abstraksi itu apa? Abstraksi itu menjadi struktur teks humor yang paling awal yang ada dalam sebuah teks bernama anekdot. Tujuan dari adanya abstraksi adalah abstraksi itu sebagai fungsinya menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan apa yang terjadi dalam anekdot tersebut. Saya ngambil contoh misalnya tadi yang materi yang ini. Nah, kita akan membuat abstraksinya. Kita lihat gambarnya dulu. Oh, secara abstraksinya. Maka saya apabila saya menggambarkan ini dalam suatu teks, maka saya akan menuliskan pada suatu saat ujian nasional sedang dilangsungkan, di mana CCTV dan kepolisian mengawasi gerak-gerik para siswa agar tidak mencontek. Secara tidak langsung saya menjelaskan kejadian di situ seperti apa. Kejadiannya di mana, waktunya kapan, jam berapa, apa yang terjadi di sana. Bahasanya itu kayak semacam latar. Jadi di abstraksi itu menceritakan latarnya seperti apa sih? Biasanya berhubungan dengan keterangan tempat, keterangan waktu, dan selain sebagainya. Apabila sudah menjelaskan tentang latar itu, maka kita akan masuk yang namanya orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita tersebut dan juga bagian menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita tersebut dapat terjadi. Misalnya orientasi ini pada suatu hari, misalnya gitu ya, ini contoh ya. Pada suatu hari hari Senin
dimulainya tes ujian nasional. Maka orientasi dia akan ceritakan di sekolah itu kan masih atraksi nih. Di sekolah itu mulailah banyak siswa-siswa yang masuk ke dalam ruangan ujian nasional. Terlihat di depan ruangan ujian nasional banyak sekali CCTV yang sudah melihat dan mengawasi pergerakan mereka. Di samping itu, di setiap pintunya terdapat polisi-polisi yang menjaga anak-anak agar tidak sembarangan atau tidak membawa barang-barang yang mencurigakan sebagai bahan contekan misalnya. Orientasinya adalah cerita itu. Jadi latarnya sudah dapat, orientasinya adalah awal ceritanya, awal cerita tersebut. Next, yang ketiga adalah krisis. Nah, di krisis ini mulailah muncul mengenai pokok masalah utamanya dengan warna yang unik dan juga tidak biasa, atau bahkan para penulisnya itu sendiri menjelaskannya itu sesuatu yang dengan cara yang humor yang unik. Misalnya gini, pada saat di dalam ruangan ujian nasional, siswa mulai berkeringat dingin dikarenakan banyak sekali orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut memelototi mereka. Nah, bahasan krisis itulah yang terjadi di situ. Jadi apa sih yang terjadi? Pokok masalah utama apa yang terjadi di situ? Baru reaksinya. Reaksi adalah bagian yang melengkapi sebuah penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan juga berbeda. Misalnya, reaksi ini adalah hal yang menjadi suatu pointer utama. Jadi pada saat setelah krisis sudah diawasi anak-anaknya, baru salah satu siswa didatangi oleh polisi itu misalnya. Lalu siswa berkata, "Pak, kenapa Anda terlalu mengawasi kami? Coba awasi koruptor saja." Nah, secara tidak langsung itu menjadi suatu gambaran bahwa itu yang ingin diharapkannya. Bahwa sebenarnya si penulis ingin menggambarkan bahwa Indonesia itu lebih harus mengawasi koruptor daripada siswa yang ujian nasional. Kasarannya seperti itu dalam bahasa gambar tadi. Nah, sedangkan sebagai penutup biasanya ini disebut dengan koda. Koda itu apa? Saya lebih condong koda ini menjelaskannya sebagai mimik wajah seseorang atau reaksi seseorang sih. Bukan reaksi ya, bukan reaksi di nomor 4. Koda ini lebih ke mimik wajah seseorang. Kita bisa lihat kodanya di sini apa? Kodanya adalah Pak Polisi yang mengatakan Nah, seperti itu. Itu seperti koda yang ingin menjelaskan bahwa hal tersebut tidak boleh, dia tidak boleh mencontek. Sedangkan bagi si koruptornya hehehehe, itu adalah suatu kode bahwa dia menjelaskan bahwa materinya koruptor dapat leluasa dalam melakukan tindak korupsinya karena tidak dijaga oleh kepolisian, semacam itu. Jadi koda itu lebih ke mimik wajahnya. Apa yang terjadi? Kalau dalam bahasa video-video anekdot yang bermunculan sekarang, ada suara orang ketawa di sana, ada orang tepuk tangan segala macam. Itu suatu reaksi yang terjadi di akhir video tersebut. Nah, ini adalah strukturnya. Kalian harus memiliki struktur ini dalam pembuatan sistem anekdot itu sendiri. Next, berikutnya adalah kaidah kebahasaan. Saya minum dulu ya. Bismillah. Oke. Yang pertama adalah menggunakan pertanyaan retorika atau dalam bahasa kita disebut dengan majas retoris. Apa sih retorika dan majas retoris itu? Kalimat yang pertanyaannya tidak perlu dijawab, tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena pasti sudah tahu jawabannya. Contohnya misalnya apa? Apakah kamu tahu? Ya, sebenarnya sudah tahu. Contoh pertanyaannya sederhana seperti ini. Kamu lagi makan sama temanmu. Tiba-tiba ada temanmu datang. Lagi makan ya? Secara tidak langsung kan itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sudah tahu bahwa kita sedang makan. Secara tidak langsung seperti itu. Atau misalnya pada saat Anda berjalan beramai-ramai, lalu suasananya hujan. Baru si teman kamu bilang, dingin ya? Secara tidak langsung nggak perlu ditanya. Pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Karena apa? Karena memang pada saat hujan memang dingin, seperti itu. Ini bahasa-bahasa retorika seperti ini sering digunakan. Apakah kamu tahu bahwa korupsi itu banyak di Indonesia? Tidak perlu dijawab. Karena apa? Karena memang benar, gitu loh. Ya, pertanyaan-pertanyaan semacam itu kenapa digunakan? Tujuannya agar si pembaca itu akan lebih mengkonkretkan suatu permasalahan yang diangkat oleh penulis itu sendiri. Nah, seperti itu. Apakah kamu tahu bahwa sebenarnya Indonesia itu adalah negara yang memiliki kepulauan terbanyak di dunia misalnya? Yang nggak perlu dijawab juga sudah tahu, seperti itu. Next, berikutnya adalah
menggunakan kata kerja aksi. Nah, kata kerja aksi ini kalau dalam bahasa kita disebut dengan kata kerja aktif yang diawali dengan me dan ber, biasanya seperti itu. Sedangkan kalau kata kerja pasif diawali dengan di, biasanya seperti itu. Misalnya tulis kalau menggunakan kata aktif menjadi menulis, sedangkan kalau dia menjadi pasif dia jadi ditulis. Baca, dibaca, seperti itu segala macamnya. Nah, kenapa menggunakan kata kerja aksi atau aktif? Karena sebenarnya penulis ingin menjelaskan apa yang dia gambarkan dalam cerita tersebut, bahwa dia menjadi lakon utamanya, dia menjadi cerita utama, dia jadi pemeran utamanya. Maka pemeran utama dalam sistem anekdot dia harus menjelaskan suatu hal yang aktif, sesuatu yang kata kerja aksi, seperti itu. Jarang menggunakan kata kerja pasif di dalamnya. Berikutnya adalah disajikan dalam bahasa yang lucu. Nah, ini kata kunci dari anekdot. Kalau nggak lucu, nggak anekdot namanya. Jadi anekdot itu harus lucu. Kan kita pernah mengatakan ya, tingkat kelucuan seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang orang tertawa saat tertawa dia ikut tertawa. Ada orang yang menganggap itu lucu tapi bagi orang tidak lucu. Jadi gimana, Pak? Jadi bahasa yang lucu di sini adalah bahasa yang lebih ke non baku. Jadi dia tidak menggunakan bahasa yang baku. Tujuannya apa? Tujuannya agar lucu. Jadi bahasanya itu bahasa yang tidak terlalu baku. Biasanya anekdot itu jarang menggunakan bahasa-bahasa yang baku-baku sekali, jarang. Biasanya bahasa-bahasa biasa. Next, berikutnya adalah berisi peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel. Bagi siapa? Bagi objek yang diangkat oleh penulis itu sendiri. Nah, contoh misalnya di sini yang membuat jengkel siapa? Yang membuat penulis ingin menjelaskan yang membuat dirinya jengkel adalah si siswa tersebut. Karena dia membandingkan dia dengan koruptor misalnya secara tidak langsung. Maka si penulis ingin menjelaskan hal tersebut. Jika tidak ada kejengkelan, maka tidak baguslah anekdot itu kalau menurut saya. Next, berikutnya adalah terdapat sindiran dalam anekdot tersebut. Sindiran seperti apa? Ya, sindiran misalnya menyindir sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi tapi dibiarkan saja. Contohnya seperti ini lagi. Sindirannya sebagai seorang koruptor yang digambarkan sebagai berwajah tikus. Nah, semacam itu adalah sindiran bahwa sebenarnya koruptor di Indonesia ini layaknya tikus yang tidak ada habisnya memakan uang rakyat. Semacam itu. Next, berikutnya adalah menggunakan konjungsi waktu. Kenapa menggunakan konjungsi waktu? Karena banyaknya sekali struktur yang ada di sini. Ada 5 struktur yang ada di sini. Maka konjungsi waktu harus digunakan untuk apa? Untuk menghubungkan antara beberapa struktur ini. Karena konjungsi tujuannya adalah menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang lain, kalimat satu dengan kalimat yang lain, seperti itu. Maka konjungsi yang sering digunakan adalah konjungsi waktu. Next, berikutnya adalah menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, biasanya menggunakan bahasa-bahasa seperti apa? Misalnya pada suatu hari, pada saat itu, pada malam itu. Nah, ada itunya. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan sebagai masa lalu. Fungsinya adalah menjelaskan tentang cerita masa lalu. Dia nggak akan pada suatu pada masa depan misalnya, nggak bisa. Atau kedepannya adalah, jadi dia lebih ke belakang. Cerita ini lebih ke belakang sih biasanya. Biasanya orang-orang yang membuat semacam seperti ini adalah jurnalis-jurnalis yang ingin menceritakan atau ingin memberikan suatu kritikan sosial kepada pemerintahan ataupun kepada seseorang dengan bahasa-bahasa yang lucu. Biasanya seperti itu. Next, mengandung kebenaran tertentu. Nah, ini yang agak kita pahami. Jika kita salah memahami, maka kita akan menyimpang dari materi anekdot. Maksudnya apa sih mengandung kebenaran tertentu? Mengandung kebenaran tertentu adalah bukan mengandung kebenaran secara universal. Maksudnya apa? Tidak semua yang menganggap itu benar. Seperti itu. Mungkin sebagian menganggap benar, mungkin sebagian menganggap salah. Lalu mengandung kebenaran tertentu apa? Maksudnya adalah kebenaran bagi si penulis itu sendiri, bahwa dia merasa bahwa apa yang dikatakan kritiknya itu benar, padahal belum tentu di mata orang. Jadi pembuat anekdot itu belum tentu benar kalau di mata orang, semacam itu. Jadi sistemnya adalah individualis pendapatnya.
Yang berikutnya adalah menggunakan kalimat perintah atau menggunakan kalimat seru. Misalnya kalau di sini kalimat perintahnya ada muncul misalnya mendingan ngawasin itu Pak. Nah, secara tidak langsung itu kalimat perintah ya. Perintah yang memerintahkan Pak polisinya untuk lebih mending mengawasi koruptor semacam itu. Nah, berikutnya adalah kaidah penulisan teks anekdot menurut teks tim Kemendikbud tahun 2013 di halaman 111, yaitu disajikan dalam bahasa yang lucu dan berisi peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel atau konyol bagi partisipan yang mengalaminya. Bisa saja itu jurnalis sendiri yang merasakan atau orang lain. Perasaan jengkel tersebut merupakan krisis yang ditanggapi dengan reaksi dari pertentangan antara nyaman dan tidak nyaman, tercapai dan gagal, serta puas dan frustasi. Jadi dalam bahasa kaidah kebahasaan anekdot banyak sekali kaidahnya. Kalian bisa pelajari, kalian bisa bertanya jika tidak tahu di kolom komentar ya. Berikutnya, ini adalah salah satu contoh teks anekdot. Nah, di sini di bagian ini menceritakan tentang baju termahal. Kita akan lanjutkan saja langsung membuat sebagai strukturnya. Struktur teks anekdotnya. Contoh misalnya abstraksi. Di sebuah warung kopi yang berada di Senayan, para pelanggan mulai berdatangan untuk sarapan pagi atau sekedar minum kopi. Ini abstraksinya. Keterangan waktu, keterangan tempat, latarnya seperti apa. Oh, latarnya dia di warung kopi. Di mana? Daerah Senayan. Kapan? Pagi-pagi. Nah, semacam itu. Di depannya ada apa? Ada kopi, ada sarapan pagi, segala macam. Berikutnya apa? Berikutnya di orientasi. Beberapa di antara mereka terdapat 2 orang politisi muda, yaitu bernama Iqbal dan satu bernama Adam. Mereka berdua sedang berbincang-bincang, lalu mereka berdua pun terlibat percakapan yang seru. Nah, jadi ini awal mulanya. Jadi mereka tuh diceritakan setelah latarnya dia datang ke warung kopi, lalu mereka berbincang-bincang. Semacam itu. Nah, di sini krisisnya dimulai. Damn, katanya. Teman-teman kita di dunia politik sudah banyak yang kaya ya, ujar Adam sambil menyeruput kopinya. Kalau masalah itu sih aku juga sudah tahu sejak dulu, Bal, jawab Adam. Saking kayanya nih, banyak banget teman kita yang punya baju termahal di Indonesia, katanya. Ujar Iqbal kembali dengan nada sedikit kagum. Loh, maksud kamu baju termahal apa, Bal? Tanya Adam dengan raut wajah bingung. Ya apalagi kalau bukan baju tahanan KPK, jawab Iqbal santai. Secara tidak langsung ini fokus ke lucunya ya. Krisis lucunya di sini. Bayangkan baju termahal di Indonesia itu ternyata baju KPK katanya. Loh, kok baju KPK, katanya si Iqbal kan? Tanya Adam lagi, yang belum mengerti maksudnya si Iqbal gimana. Coba deh kamu pikir-pikir, seorang politisi muda minimal harus nyolong uang negara sebesar 1 miliar dulu baru bisa pakai baju tahanan KPK. Ujar Iqbal menjelaskan. Secara tidak langsung kan mahal banget baju tahanan KPK itu, 1 miliar harganya coy. Nah, semacam seperti itu. Reaksinya apa? Oh, maksud kamu gitu toh, baru ngerti aku. Susah juga ya jadi polisi. Ini semacam kayak nasihat yang ingin diangkat. Ini semacam suatu kritikan yang diangkat untuk orang banyak. Susah juga ya aku jadi politisi kalau belum siap iman, dia bilang. Ujar Adam sambil mengangguk-angguk mengerti. Betul sekali tuh ya. Sudahlah, mari kita pesan kopi lagi untuk mengenang teman-teman kita yang sudah bisa pakai baju termahal itu, ajak Iqbal secara bercanda sih sebenarnya. Jadi di reaksinya ini kamu boleh menambahkan kodanya hahaha misalnya, ketawanya mereka misalnya di kodanya ya. Di sini kan tidak ada kodanya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya cerita ini atau anekdot ini menceritakan tentang bagaimana sih ternyata koruptor itu banyak di Indonesia. Saking banyaknya yang paling sering korupsi itu adalah politisi-politisi seperti itu. Maka mereka membuat suatu gambaran hal yang lucu di sini, bahwa sebenarnya baju yang paling mahal di Indonesia itu adalah baju tahanan KPK semacam itu. Next, berikutnya adalah gambar anekdot. Nah, ini tugas kamu berikutnya yaitu adalah menceritakan gambar ini menjadi sebuah cerita. Seperti cerita yang ini ya. Nah, cerita yang ini kamu buat, karena apa? Bahasan orang-orang kan beda-beda, cara orang menceritakan gambar kan beda-beda. Mungkin saya akan gambarkan sedikit. Kalau kita pernah mendengar yang namanya anjing menggonggong kafilah berlalu ya. Ini kebalikannya, kafilah menggonggong anjing tetap berlalu. Di situ dituliskan ada maling, dia teriak ada maling, penyamun, ada rampok segala macam. Sedangkan yang naik unta itu adalah seekor anjing yang
mengantongi uang 67 triliun. Wes, terus ada buaya yang menarik unta tersebut. Nah, secara tidak langsung kan ini menggambarkan bahwa sebenarnya koruptor-koruptor itu bak laksana hewan ya. Mereka tuh hewan. Terus dikatakan mereka maling, dikatakan mereka penyamun, dikatakan mereka itu rampok, tapi mereka tetap santai-santai aja gitu, tetap bangga saja dengan uang yang mereka dapatkan semacam itu. Coba ceritakan itu dalam suatu teks, bisa apa enggak sih kalian gambarkan? Nah, Pak, gambarnya apakah ini atau yang lain boleh? Boleh, terserah gambarnya apa. Jadi kamu cari gambar yang kamu angkat, lalu kamu gambarkan dalam cerita-cerita tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan materi ini, materi cerita gambar ini dalam bentuk teksnya seperti apa. Saya juga sudah punya, cuma belum saya gambarkan kepada kalian. Saya pengen tahu bagaimana respon kalian dari gambar tersebut. Mungkin itu saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.